Oke, Ririn, di sesi general ini, kamu Oke, ada pertanyaan apa nih yang bisa ditanyakan? Silakan. oke. Nah, yang pertama itu Kak, bagaimana sih cara bicara mimik gesturnya saat kita tuh interview gitu, baik di perusahaan PT maupun BUMN maupun offline ataupun online gitu Kak? Oh, oke. Ini aku jawab dulu ya. Ini terkait dengan cara menghadapi interview biar kesannya tuh dari sisi tampilan gitu ya. Oke. Jadi Iya gini, betul. pada saat interview itu kan komunikasi ya, menyampaikan informasi. Jadi di situ ada komunikasi. Nah, komunikasi itu ada unsur verbal dan non-verbalnya. Oke. Nah, verbal itu nanti berkaitan dengan ini nih. Artikulasi, aksentuasi, volume suara, diksi, pemilihan kata, dan lain-lain kayak begitu. Yang berkaitan dengan keluarnya bunyi suara dari mulut kayak gitu. Nah, itu juga harus diatur. Kamu nanti kalau mau latihan dari sisi itu, ini aku kasih penjelasan komplit dulu ya. Kamu kalau mau latihan dari sisi situ, kamu latihannya itu bisa baca koran yang berbahasa Indonesia baku gitu. Pura-pura jadi pembaca berita. Itu sebenarnya hanya untuk melatih. Jadi kamu ada koran bahasa Indonesia, terus kamu Mm-mm. baca, pura-pura kamu jadi pembaca berita aja. Kamu coba mainkan intonasi di situ sambil baca. Nggak usah ada lawan bicara, nggak apa-apa. Cuma baca aja, dibaca lantang. Itu untuk membantu kamu nanti pada saat ngomong biar nggak belibet, biar nggak a gitu. Jadi biar suaranya itu nanti bulat enak Iya. gitu. Dari sisi situnya dulu latihan paling simpel tuh itu. Ya ini saran dari aku ya, walaupun nanti di internet kamu ada banyak. Ini dari sisi verbalnya kalau kamu mau latihan itu. Nah, tapi yang pertanyaanmu tadi yang hubungannya sama hal-hal yang sifatnya itu nonverbal. Nonverbal itu biasanya soal apa nih? Mm-mm. Ekspresi, ya kan? Kemudian eye contact, kayak gitu. Kemudian gesture kamu gimana dan lain-lain gitu. Lalu apa yang harus disiapkan? Yang harus disiapkan pertama kali adalah menyiapkan tampilannya dulu. Oke? Menyiapkan tampilannya itu berkaitan dengan pakaian yang kamu kenakan. Kalau kamu datang ke tempatnya langsung, pastikan kamu menggunakan pakaian ya yang standarnya mereka gimana. Kalau misalkan standarnya biasanya orang mau pakai yang hitam putih gitu ya, ya nggak apa-apa silahkan. Kalau kamu mau pakai warna lain, ya boleh-boleh saja. Pastikan pakaiannya itu bersih, rapi, wangi, nggak kusut, nggak kegedean gitu ya. Jadi nggak banyak lipatan dan lain-lain. Terus warnanya itu juga nggak yang mencolok gitu-gitu. Dan standar formal dari atas sampai bawah pakai hijab formal, baju formal, bawah celana panjang atau rok formal kayak gitu. Pakai sepatu yang tertutup, misalkan yang formal juga dan lain-lain. Tidak memakai atribut perhiasan yang berlebihan kayak gitu. Itu standar saja semacam itu. Jadi kita siapkan dulu tampilannya. Begitu juga kalau kita online begini. Kamu kan nanti akan dinilai dari wujud yang terbatas ya cuma segini, paling kepala sedada aja gitu kan. Kalau ketemu kan full gitu, tapi sama aja. Kamu di situ harus menyiapkan pakaian juga. Untuk apa? Pertama ya, kesan pertama dari tampilan, yang kedua dari mood kamu. Kan kadang orang kalau misalkan kayak udah bersih rapi, wah kan good mood ya gitu. Jadi harapannya nanti pada saat kamu menyampaikan atau menjalani suatu interview itu akan lebih ya enak gitu. Oke, kita siapkan dulu dari sisi tampilan. Oke. Yang nomor dua adalah kita menghilangkan noise dulu. Jadi setelah tampilan oke, kita pastikan hilangkan noise atau pengganggu. Pengganggu itu bisa dari apa? Satu visual. Pengganggu visual, aku ngomong yang online ya. Pengganggu visual, misalkan background-background nggak penting, background rame, background kotor, background pokoknya ada apapun yang lewat di belakang itu polosin aja kayak begitu. Kalau nggak apa-apa interview kamu cuma dinding polos gitu, nggak masalah gitu. Kalau dari sisi offline sih background ya enggak ya, karena kan situasinya kan di tempat tertentu kan ya gitu. Udah dikondisikan sama perusahaannya. Terus noise dari apa? Iya. Noise suara. Noise tadi noise visual, noise suara kalau di interview offline ya udah dikondisikan di ruang interview tersebut gitu. Maksudnya kan memang cukup private, tertutup dan memang untuk fokus untuk interview, nggak ada noise dari luar gitu ya. Tapi nanti kalau kamu nanti interviewnya dari online begini, misalkan tempatnya kamu tidak di kantor atau di mana, maksudnya di tempat yang formal gitu ya, misalkan lagi di rumah, lagi di mana, kamu harus menemukan tempat di mana tidak ada gangguan suara juga, bising, ribut, nggak penting kayak gitu, ada suara apa kayak gitu, itu nanti menurunkan kualitas dari profesionalisme kayak begitu.
Kemudian gangguan dari apa? Nih, dari perangkatnya kalau online, ya kan? Jangan sampai nanti tiba-tiba baru mau Zoom, ternyata Zoom-nya update. Jadi kalau kamu nggak kebiasa Zoom, iseng aja dibuka secara berkala, biar untuk update. Jadi pada saat nanti dibuka, nggak update saat itu, update-nya saat kamu nggak lagi interview gitu. Jadi buka secara berkala. Terus nanti sesekali jangan cuma pakai Zoom. Nanti kamu coba-coba aja pakai Skype. Kamu ada laptop, kamu ada HP, Skype aja sama siapa gitu. Coba jangan sampai nanti juga error. Mungkin nanti Google Meet sama siapa gitu kan. Gitu. Atau pakai Microsoft Teams sama siapa. Coba-coba aja sebenarnya. Hanya untuk biar satu paham caranya, yang kedua bisa membayangkan oh gini nanti kalau online. Dan yang ketiga, akhirnya di sini kita punya skenario nanti kendalanya apa. Oh, aku perlu cari tempat yang begini, oh pencahayaannya begini, oh ternyata kalau pakai ini bisa masuk segini, tapi untuk jarak yang sama pakai ini, ternyata aku jadi kelihatan lebih deket gini ya, kepalaku kepotong nih, berarti aku harus rada mundur gitu, dan lain-lain. Karena kalau nanti interview itu saranku kayak aku gini nih, kamu ngomong nggak harus setengah badan masuk, tapi nanti pada saat kamu menjelaskan, tanganmu itu akan bergerak semacam ini, ya kan? Nanti lawan bicara akan paham kok. Kalau kamu tuh kebiasa ngomong di depan umum. Selain itu, gestur tangan akan membantu pada saat kamu mengontrol jawaban, menenangkan pikiran, nafas, detak jantung gitu ya, biar tenang gitu. Nah, semacam itu. Jadi kamu harus memikirkan itu juga yang berkaitan dengan noise-noise tadi ya, noise perangkatnya yang satu dari sisi mungkin kurang siapnya kita dengan online. Kemudian dari sisi apa? Sinyal gitu juga harus disiapkan. Dari si baterai, ya kan? Gitu. Kamu udah antisipasi dulu, misalkan kamu pakai WiFi, ada kemungkinan WiFi error, kamu standby HP, ada pakai datanya. Jadi begitu WiFi error, kamu langsung ngomong, Bu, mohon maaf, saya mohon izin coba langsung pakai HP ya, Bu, karena ini kendala error. Habis itu kamu masuk pakai device satunya lagi. Terus kamu sampaikan, Bu, mohon maaf, ini sepertinya lewat handphone itu lebih jelas daripada lewat laptop. Apa saya bisa melanjutkan lewat handphone? Lanjut gitu. Jadi antisipasi. Jangan biarkan penanya itu nanti nunggu. Paham ya? Gitu. Jadi kayak, Bu, mohon maaf ini sinyal terus gitu. Mending kita aja kandidat yang nunggu. Paham ya? Dari si perangkat macam-macam tadi kesiapan itu. Nah, kalau semua itu udah selesai, itu kan udah berkaitan dengan kesiapan sebelum kamu ngomong. Nah, pada saat penyampaian harus dipastikan nomor satu adalah terkait dengan tadi ya komunikasi secara nonverbalnya, eye contact gitu. Ini dari tadi aku ngeliat kamu kan karena aku sambil nilai kamu. Tapi nanti kalau pada saat kamu lagi online, maka kamu harus mata itu melihat ke lensa. Pada saat ini aku ngomong yang online dulu ya, aku putus-putusin dulu ya. Yang online nanti mata tuh harus tegak lurus lihat ke lensa. Begini, biar kamu ngerasa, biar lawan bicara merasa beliaunya sedang ditatap, semacam itu. Nanti kalau misalkan kamu tidak sedang berbicara, mungkin sesekali lihat ke layar nggak apa-apa. Tapi pada saat ngomong, lihat ke lensa lagi, semacam itu. Secara offline juga sama. Kalau kamu ada lawan bicara, silahkan tatap matanya. Biasakan kamu bisa ngomong ngelihat ke satu titik. Latihannya gimana? Latihannya kamu cari tempat, terus di tempat itu kamu duduk aja, terus di tegak lurus kamu. Mungkin kamu bisa bikin suatu titik gitu, atau bikin dua titik gitu ya. Pura-pura jadi mata. Nah, coba kamu ngomong apapun, latihan ngomong sambil ngelihat ke titik-titik itu. Jangan kemana-mana gitu. Pikirkan skenario pertanyaan tersulit. Kalau pertanyaan mudah, natap mata itu gampang. Tapi nanti kalau misalkan aku nanya yang pertanyaan pakai metode STAR, Ririn coba sejauh ini berdasarkan pengalaman profesionalmu, coba jelaskan pengalaman kerja yang paling banyak tantangannya dan paling sulit. Tolong ada case-nya nggak? Atau Rin coba berikan salah satu contoh case di mana kamu di sana diwajibkan melakukan sesuatu dengan target yang luar biasa padahal kamu belum pernah melakukan sebelumnya. Itu kan contoh-contoh hal-hal yang butuh jawaban yang spontan tapi berdasarkan pengalaman, langsung mikir dan lain-lain. Nah, di sini rawan orang akan melihat kemana-mana pandangan matanya, kayak begitu. Nah, sampai di sini semoga cukup jelas ya. Nah, pada saat kita tadi ya, menjawab pertanyaan yang kita tidak antisipasi sebelumnya, kaget, itu rawan orang akan lirik kemana-mana. Tapi kalau kamu sudah latih, maka mikir pun bisa sambil natap mata. Kayak begitu. Dan nanti juga tadi kebiasaan kamu membaca koran dengan bahasa Indonesia baku formal,
itu akan membuat kamu bisa melatih kalau mikir itu jangan a. Nggak ada filler. Jadi begini, Bu, kalau misalkan waktu itu saya ada beberapa gitu. Jadi biasakan kalau misalkan kamu mikir, kalau kamu nanti ngelatih dengan baca koran rutin tadi, setiap hari nggak apa-apa. Nanti otomatis kamu akan tahu bahwa, oh ternyata pada saat berpikir itu aku bisa memperlambat tempo, ngomongnya lebih pelan, pakai gesture, atau diam sejenak, gitu. Jadi misalkan, jadi ada beberapa hal Bu yang bisa kita lakukan. Nah, padahal itu mikir, nggak usah ada e-nya. Itu bener-bener bisa dilatih bareng sambil ngelatih eye contact, kayak begitu. Oke? Online, Iya, Kak. offline sama. Kalau offline nanti kamu bisa ada beberapa tips. Kamu kalau bisa pandangi mata, pandangi mata. Kalau nggak berani pandangi mata, kamu bisa melihat nih, ngelihat atas sini nih, ngelihat alisnya orang, gitu boleh. Gitu. Ada yang ngomong lihat sebelah sini, lihat alis, lihat dahi tengahnya orang. Tapi kalau aku pilihanmu aja, pokoknya lihat di rentang-rentang sini, biar orang itu akan merasa ditatap. Oke? Itu dari eye contact. Selanjutnya dari sisi apa? Ekspresi. Mau kamu lagi bingung, mau lagi mikir, mau lagi diem, mau lagi apa, paksa wajahmu tuh selalu senyum. Kalau kamu pernah punya teman yang kerja di call center dan lain-lain, itu ada kaca di depannya, ada cermin. Hmm. Gunanya buat apa? Iya. Walaupun misalkan dia nggak ada lawan bicara atau telesales gitu ya, nggak ada lawan bicara, tapi suara orang yang ngomong sambil senyum dan enggak, itu beda. Gitu. Nanti ada smiling voice-nya. Nah, itu gunanya buat apa? Itu untuk menarik fokus. Kamu kelihatan happy ditanya-tanya, kamu kelihatan happy pada saat menceritakan mungkin masa lalu secara profesional tadi, kamu kelihatan antusias untuk datang di interview ini, kamu kelihatan ramah dan lain-lain. Apalagi nanti kalau kamu pengen ngelamar kerja jadi frontliner tuh, CS, teller, pramugari, resepsionis, PA, PR dan lain-lain gitu. Itu bener-bener muka defaultmu tuh harus senyum gitu. Nanti latihannya gimana? Nanti sesi 2 aku ajarin gitu. Tapi itu bener-bener harus seramah itu, harus selalu senyum. Walaupun bingung mikir senyum, menyimak Mm-mm. bener-bener senyum gitu. Harus dilatih. Oke, ekspresi. Yang selanjutnya Oke. adalah postur, postur duduk kamu. Jadi sebelum ngomongin gesture, postur. Jadi duduk itu tegak, enggak nyender, enggak ngebungkuk, bener-bener tegak. Biar apa? Biar nanti pada saat tegak begini, ini aku sengaja gini karena layar begini. Jadi kamu kalau tegak gitu, nanti pertama dari sisi nafas itu enak. Dari orang ngomong tuh, tahu kan ya, orang disuruh ngomong dalam posisi nyaman dan nggak nyaman kan beda, gitu. Ya. Terus kamu kelihatan profesional dan di situ kamu juga kelihatan niat gitu kalau dari gesture tuh. Bayangin aja kamu nanti kayak nyender gini, kayak ngeremehin nggak sih gitu. Ini orang ngapain sih kayak ngeremehin? Iya. Atau begini gitu. Itu secara offline juga sama. Nanti kalau secara online juga sama. Banyak orang ya secara online itu malah apa? Nih begini nih. Ini jangan begini ya kalau kamu di interview ya. Muka semua tuh di layar. Jangan. Iya. Dan Iya. satu lagi, ini kalau kamu sesi sama aku nggak ada masalah. Tapi nanti-nanti pastikan device kamu tuh diam, duduk. Aku cukup sering kalau interview orang itu orangnya pakai handphone tapi gerak-gerak gitu. Itu nggak profesional. HP tuh diletakkan, diam. Yang bergerak tuh orangnya, bukan perangkatnya Mm-mm. gitu. Oke? Kalau offline juga sama, udah duduk nyaman gitu. Tangan mau diam di atas meja boleh atau di bawah sini boleh. Yang penting nggak banyak gerak. Karena kalau banyak gerak nggak penting, nanti kamu akan muncul dinilai hal yang aneh-aneh. Bahkan terkadang tanda-tanda grogi itu akan muncul. Misalkan tiba-tiba kakinya getar-getar sendiri atau tangannya ini kayak gini-gini sendiri. Nggak penting itu. Padahal ini grogi tuh Iya. misalkan dan lain-lain gitu. Udah tenang aja gitu ya. Tegak. Ini dari sisi posturnya, jangan miring-miring nyender gitu. Oke, selanjutnya adalah dari sisi gesture kamu. Gitu. Ini lebih berkaitan dengan ini dulu ya, gesture tangan ya gitu. Jadi pada saat interview biasakan kalau ngomong nggak kayak orang yang diinterogasi terus takut gitu. Nggak pakai tangan begini. Ini jangan, interview itu jangan begini, sama sekali jangan begini. Pernahkah nama saya ini, saya merupakan gini 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 ya jangan. Bener-bener kalau perlu tuh ada gerakan tangan, enggak yang lebay, tapi yang menunjukkan bahwa kamu itu terbiasa ngomong di depan umum, kebiasa menggunakan gaya komunikasi ini selama kamu ngomong sama orang lain atau pihak lain. Apalagi nanti kalau misalkan bidang-bidang jurusan-jurusan yang
bukan jurusan ya, bidang-bidang yang kamu ingin lamar itu membutuhkan kemampuan komunikasi karena akan berinteraksi dengan banyak pihak. Entah itu untuk menjelaskan, entah itu untuk menawarkan produk atau layanan dan lain-lain. Apalagi nanti kamu misalkan jualan online gitu, live gitu kan. Itu gimana? Itu kamu harus ini dengan gestur tangan semacam ini juga bisa membantu kamu untuk mengontrol jawaban. Jadi kadang orang tuh kalau jawab tuh kan kamu biasanya misal di interview gini, apa yang akan Anda lakukan kalau misalkan Anda menemui masalah dalam pekerjaan? Nah, kamu kadang ngomong cuma ngomong gini, tapi kalau ada tangan kan enak gitu. Saya ada contoh, biasanya saya melakukan 3 hal, yang pertama, yang kedua, yang ketiga gitu. Jadi ada bantuan tangan. Atau kamu menjelaskan, dulu pernah ada semacam ini Pak, lalu semacam ini, selanjutnya jadi semacam ini. Nah, gitu. Jadi tangan ini tuh benar-benar menunjukkan kamu itu profesional banget. Ini bener-bener ya. Dan gerakan tangan itu gerakan tangan positif. Nih, Mm-mm. gerakan tangan positif itu begini nih. Misal ada yang begini, begini, gitu. Nggak ada gerakan tangan begini. Nggak ada gerakan tangan begini-gini nih. Ini nggak ada, jangan ini. Atau begini. Atau begini. Oh, iya. Gitu. Ini nggak ada. Gitu. Nggak ada gerakan yang gini. Pokoknya gerakannya tuh bener-bener nih. Dari dalam, keluar, kayak gini. Bener-bener ke sini. Tapi ya disesuaikan ya. Sesuai dengan ini tangan itu fungsinya untuk apa. Disesuaikan dengan konteks pada saat kamu ngomong. Oke? Itu dari Iya. lebih ke gestur tangan. Lalu yang selanjutnya adalah lebih ke gestur badan. Jadi kalau ngomong tuh sadar nggak sadar, kadang orang tuh kalau ngomong tuh akan goyang begini nih. Nah, ini kadang menunjukkan ketidaknyamanan atau goyahnya begini. Nah, nanti kita cek ya di sesi kedua, di sesi yang nggak aku record gitu. Kita akan cek gitu. Nanti aku pengen lihat kamu gitu. Biar nggak goyang kanan kiri, biar nggak maju mundur semacam ini gitu. Nah, itu harus dilatih juga. Bener-bener tegap, profesional, udah langsung jawab saja gitu. Jawab sebagaimana mestinya gitu. Nanti tinggal kamu yang terakhir adalah gunakan active listening dari awal sampai akhir. Interview itu bukan proses tor hafalan. Kamu di rumah belajar, waduh nanti ditanya ini, oh jawabnya enggak. Karena interview itu kan pertanyaannya beda-beda, mungkin maksudnya sama menanyakan itu, tapi bentuknya beda-beda karena beda kepala, beda pertanyaan kan. Maka pada saat Iya. semua itu udah kamu dari sisi tampilan nih, kamu udah meyakinkan. Tapi tetap walaupun dari pakaian bagus, wangi, rapi, ekspresinya bagus, ini bagus dan lain-lain, tetap jangan sampai lupa inti dari interview yaitu jawaban kamu itu pasti akan diperhatikan. Oke, jadi semua itu harus Oke. ditutup dengan tepatnya jawaban sebagaimana yang mereka inginkan. Sehingga active listening itu penting. Untuk apa? Untuk nanti tahu harus jawabnya ke arah mana dan mungkin nanti kalau ditanya, kamu tahu mau ngasih pertanyaan apa gitu, bukan pertanyaan yang asal ngomong aja gitu. Nah, itu adalah jawaban singkat terkait dengan cara sukses ya mempersiapkan interview baik HR atau user nggak ada masalah. Caranya memang semacam itu. Standarnya semacam itu. Kalau detail-detail yang misal pakaian harus begini, rambut begini, tangan begini, pakaian begini itu nanti aja gitu. Ini secara umumnya dulu aja ya gitu. Begitu Ya. kamu offline juga sama. Kamu datang ke tempatnya, ya benar-benar jalan anggun, etika duduk gimana, terus menyampaikan. Kalau udah selesai interview, baik Pak, terima kasih udah waktunya selesai sebelum keluar, kamu jabat tangan, gitu. Etika-etika biasalah. Mau masuk ke ruangan, ketuk pintu dulu. Silakan masuk, masuk. Terus datang dulu. Terus perkenalkan Pak, nama saya ini, saya gini-gini, salam kenal, mau jabat tangan boleh enggak? Boleh. Tunggu dipersilahkan duduk dulu, baru duduk. Kan begitu. Nah, Iya, Pak. kamu ada tas, ada barang, taruh di bawah, jangan ini atau udah disimpan di luar, dah duduk diam, set. Kalau pakai handphone, di silent lah, jangan sampai tiba-tiba lagi interview ada telepon atau lain-lain. Mungkin kamu masuk sambil bawa berkas, siapkan berkasnya yang udah rapi, rapi, nggak, jadi nggak terlipat, nggak kotor, nggak bau, nggak basah, nggak blur dan lain-lain gitu, nggak kurang gitu. Udah, itu komplitnya begitu, Rin. Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan lain boleh. Eh, apa pertanyaannya tuh Ririn memang rada masih kaku-kaku masalah gestur gitu sih Kak. Gestur Oke, sama yang kayak tadi tuh Ririn ini masih bingung nih Kak. Kayak Ririn tuh kalau kayak gini tuh nunjukin ke layar kayak gini atau mata Ririn tuh harus ke lensa kamera laptop gitu. oke. Jadi gini Rin, nanti kalau misalkan ini aku anggap aja besok-besok interviewnya nggak di tempat ini ya, mungkin ini kan kamu lagi di luar dadakan ya gitu. Jadi cari Ya. tempat di mana kamu bisa duduk secara tegak dan nyaman, nggak ada noise dulu. Kita ngomong secara simpel itu. Nah, nanti letak lensa kamera
itu sejajar dengan mata pada saat kamu duduk normal. Jangan kamu ngebungkuk baru sejajar sama lensa, artinya lensanya terlalu bawah. Kamu duduk normal, lensa di depan. Jadi nggak mungkin laptopnya lebih bawah dong, pasti laptopnya lebih ke atas. Ini Iya. posisinya bukan bukan layar laptopnya dinaikin ya, bukan laptopnya di bawah terus layarnya dibuka gini, bukan. Bener-bener laptopnya tuh dinaikin sekalian, jadi biar tegak gitu loh, gitu. Oh, iya. Bener-bener tegak gitu. Ini misalkan ini mata, nah ini lensanya nih ujung telunjukku nih, bener-bener tegak gini, gitu. Bukan yang lensanya lebih bawah terus diangkat ke atas gini. Ini tetap aja begini gitu, tetap aja miring gitu. Gitu. Jadi harus Mm-mm. tegak gitu kan. Terus habis itu yang masuk Iya, ke layar, biasa kan kamu lihat layarku di situ, aku yakin. Kamu akan ngeliat aku sampai ke dada sini. Ya kan? Gitu. iya. Jadi bener-bener Nah, jangan cuma kepala saja, bener-bener ya masuk segini. nah, Gunanya buat apa? itu. Ya ini memang standarnya itu segini kalau mau interview. Karena kamu balik lagi, pakai layar ini aja yang bisa dinilai dari kamu kan terbatas. Kamu akan dinilai dari layar terbatas ini. Apalagi cuma akhirnya cuma maju kepala saja kan begini kan? Gitu. Iya, Harus Kak. bener-bener mundur gitu. Bener-bener mundur biar apa? Nanti kamu tegaknya itu kelihatan. Kalau cuma kepala saja nanti kamu ngebungkuk atau enggak kan nggak kelihatan dan lain-lain. Terus gesturnya gimana? Dari sisi Iya, pakaian Kak. juga nanti akan mempengaruhi gitu. Bener-bener menyampaikannya begini. Oh ya Pak, ada begini, begini, begini. Ini belum ada 24 jam ya. Aku ada temen semalam itu sharing sama aku. Itu malam loh ya buat latihan interview ini. Dia tuh sampai Iya, bilang, Kak. Kak tahu nggak? Aku tuh habis interview di suatu perusahaan multinasional, perusahaan induknya grupnya tuh ada di Australia. Aku datang di daerah Bekasi sana. Nah, ini bagus nih begini. Contoh basicnya ya. Paling nanti besok tinggal dinaikin lagi sedikit karena ini kan masih rada nunduk nggak apa-apa karena ini kamu lagi di luar. Nah, kurang lebih segitu. Oke? Jadi Oke, bener-bener gitu ya, pada Kak saat ya. kamu ngomong gitu dan senyum gitu kan. Dah. Nah, semacam itu. Nah, temanku itu ya yang tadi aku Hmm, ceritakan. Dia interview HRD-nya itu HR manager, dia di interview pakai awalnya tuh pakai bahasa Indonesia terus lanjut bahasa Inggris. Itu tuh HR sampai bilang, Kak, Bu, Anda, Mbak apa Bu ya, aku lupa. Pokoknya Bu, Anda udah terbiasa berbicara di depan umum ya, dari cara jawabnya itu berbeda gitu. Terus temanku ya bilang, iya. tidak ya, biasanya semacam ini. Tapi beda, dari tadi tuh orang tuh nggak semacam ini, kurang atraktif dan lain-lain. Nah, di situ kebetulan kan sebelum dia ngadirin interview itu, kita udah antisipasi kalau misalkan ada orang yang ngasih respon itu. Nah, tadi bener langsung sampaikan, ya Bu, karena pada saat saya menempuh pendidikan kuliah, saya tidak hanya sibuk untuk kegiatan kuliah saja. Saya aktif dalam berbagai kegiatan organisasi, kepanitiaan, volunteer, di mana di sana saya terbiasa untuk berinteraksi dengan banyak orang dan saya diberikan kesempatan untuk berbicara. Dari sana, saya yakin kemampuan komunikasi saya tanpa saya sadari mulai meningkat gitu. Terima kasih saya untuk pujiannya gitu. Udah nyampaikan gitu aja. Itu akan benar-benar butuh dilatih, Rin. Nggak apa-apa. Karena kalau bagusnya kamu gini, kamu udah tahu kekurangan kamu tuh yang perlu diimprove apa. Itu bagus. Karena kalau orang biar bisa jadi lebih bagus tuh dia harus sadar diri dulu kurangnya di mana gitu. Iya, Karena betul. kalau nggak sadar susah. Kendala itu harus didefinisikan dulu. Baru kita bisa kasih tahu sama kan. Kak aku sakit perut nih. Wah ini sakit perut kenapa nih? Lapar lagi dapet diare, salah makan ini itu kan beda nih ya gitu. Tapi kalau udah Iya. bilang lapar kan solusinya beda. Si makan keracunan ya kasih obat kan gitu. Ini juga sama. Interview aku ada kendala Kak. Di mana? Dari cara jawabnya atau pemahaman soalnya atau apanya gitu. Oke, nanti di sesi kedua aja nanti aku ajarin, nggak apa-apa gitu. Ini nanti berkelanjutan kok nanti, Rin. Oke. Mungkin ada pertanyaan lain atau tanggapan lain? Boleh. Nah, tapi nanti ini Ririn sekalian ambil clue-cluenya aja ya kak ya, sekalian nyatet gitu nggak apa-apa ya kak. Oh, nggak apa-apa. Sekalian nyatetkan gitu. Ya, boleh, Eh, nggak apa-apa. Nanti ini ini juga masih aku record kok. oh iya, nanti ini boleh lanjut ke pertanyaan kedua Boleh, nggak kak boleh, boleh. kira-kira? Pertanyaan Boleh. lain boleh. Itu kan yang kampus saya ini kan swasta yang di Hmm, Riau kan, jadi hmm, akreditasinya juga dari jurusan juga B, berarti di dekat kampusnya juga B gitu. hmm. Jadi untuk dibawa ke keluar gitu gimana ya Kak? Oke. Keluar tuh maksudnya keluar lingkup lah gitu, mau ke pertambangan atau tapi di dekat Kalimantan atau apa gitu itu daya saingnya itu kan tentu daya saingnya
nggak harus IPK kita 4 kumlot segala macam, cuman kan itu juga jadi pertimbangan kan Kak gitu, kayak BUMN syaratnya, CPNS juga syaratnya kayak gitu kan Kak gitu. Oke, Gitu sih aku Kak. jelaskan dulu ya. Iya. Pengaruh akreditasi kampus, pengaruh akreditasi program studi atau jurusan ya terhadap peluang kerja. Jadi gini, kalau aku mau langsung jawab ke kesimpulannya gini, akreditasi kampus dan jurusan itu memang berpengaruh, tapi seiring berjalannya waktu tidak akan sepengaruh itu. Yang akan menjadi pengaruh utama adalah satu, kemauanmu untuk memilih karir, kedua, keahlianmu yang terus kamu asah dan tingkatkan, dan yang ketiga, kemampuanmu menemukan peluang kerja. Jadi nanti akhirnya tuh yang memang akreditasi itu berpengaruh, tapi seiring berjalannya waktu itu nanti akan pengaruhnya tuh makin sedikit gitu. Bahkan nanti yang berpengaruh itu cuma tiga ini untuk dapetin kerja. Jadi orang tuh kalau dapat kerja tuh karena tiga hal. Ada keinginan, ada kesempatan, ada kemampuan. Ya nggak sih? Gitu. Iya, Nah, benar sekarang Kak. aku jelaskan dulu dari awal. Memang benar bahwa akreditasi kampus itu memang ada suatu indikator penilaiannya. Ada 9 poin itu yang dilakukan oleh Ban PT. Mungkin nanti kamu bisa browsing. Nanti di videoku juga akan segera aku upload itu. Mungkin kamu udah nanti nggak tahu nih. Kayaknya video itu dulu yang aku upload baru videomu ini gitu ya. Jadi terkait Iya. dengan akreditasi itu nanti silahkan dilihat. Ada beberapa aspek tuh tentang kemahasiswaan juga ada dan lain-lain itu. Nanti dilihat di situ. Dan akhirnya nanti akan menghasilkan tadi yang berkaitan dengan oh akreditasi kampusku ini, jurusanku ini, betul. Memang itu akan cukup berpengaruh pada saat kamu ingin melamar pekerjaan di kalau bahasa aku tuh di perusahaan pemerintah atau instansi pemerintah. Karena memang dalam persyaratannya kadang ada yang strict banget ya gitu, bahwa harus berasal dari universitas dengan akreditasi minimal ini atau berasal dari jurusan minimal ini dan beberapa beasiswa juga ada yang semacam itu. Di mana nanti kan pasti akan diminta melampirkan sertifikat akreditasi saat kamu lulus, ya kan? Gitu. Itu biasanya kan diminta itu. Betul. Itu ada gitu kalau kamu mau mengincar ke yang tadi. Tapi balik lagi, di luar sana yang tidak melihat itu jauh lebih banyak gitu. Yang tidak Iya. minta melampirkan akreditasi kampus dan lain-lain. Lalu apa yang dilihat? Kompetensi dan kualifikasi. Kualifikasi itu prasyarat. Kompetensi itu ya syaratnya. Prasyarat itu misalkan berasal misal dari jurusan ini maksimum sekian tahun warga negara Indonesia itu sudah menempuh pendidikan atau bukan pendidikan pengalaman kerja maksimum 1 tahun dan lain-lain itu yang hubungannya prasyarat kualifikasi. Nanti ada kompetensi misalkan mampu melakukan ini terbiasa membuat ini gitu. Itu yang akan sangat berpengaruh ya kualifikasi dan kompetensi. Nah, itu ditunjukkan dengan apa? Ditunjukkan dengan isi CV-mu dan lampirannya. Nanti kita akan bahas ke sana. Gitu. Itu yang akan sangat berpengaruh. Lalu tadi kalau misalkan kamu menyebutkan aku pengen ada industri tertentu yang ingin kamu lamar misalkan. Nah, itu Iya. disesuaikan aja. Sejauh ini kan pasti kamu udah kelamar-kelamar kerja. Pada saat Iya. ngelamar kerja tadi, itu kan di poster lokernya kan ada tuh syarat-syaratnya. Kompetensi kualifikasi yang harus dipenuhi. Pertimbangkan itu aja. Karena kalau itu nanti kamu bisa memenuhi semuanya, maka kemungkinan untuk bisa lanjut ke tahap selanjutnya itu lebih tinggi. Persaingannya tuh dari sisi situ, gitu. Oke. Nah, selain itu, kalau itu berkaitan dengan CV ya, kalau kamu punya dokumen pendukung sebagai penguatnya ya dilampirkan. Misalkan kamu ngirim lamarannya via email, ngirim via email jangan hanya melampirkan CV, ada dokumen pendukungnya gitu. Itu nggak masalah. Lalu mungkin kamu tanyalah, kalau akhirnya semua sama saja, kenapa ada akreditasi yang nggak apa-apa? Memang itu bagaimana semua perusahaan itu, semua lembaga pendidikan itu memang dituntut untuk memberikan kualitas terbaik, gitu kan? Agar lulusannya baik untuk mencerdaskan bangsa, kan intinya ke sana nanti, gitu. Jadi kalau untuk bersaing gimana? Pahami dulu. Begitu ada kualifikasi, ini cara simpelnya gini. Ririn ngelis dulu profesi yang ingin dilamar. 10 atau 20. Misal 10 gini. Ini 10 profesi sesuai jurusanku yang ingin aku lamar. Ini 10 profesi yang di luar jurusanku.
Kan ada dua nih misalkan. Setelah itu, kamu pahami dulu kualifikasi dan kompetensi yang biasa muncul untuk posisi ini tuh apa. Harus pernah Iya. apa, harus bisa apa. Nanti semua kualifikasi itu kamu klaster jadi tiga. Mana yang kamu bisa dan terbiasa, mana yang kamu bisa tapi belum jago, mana yang kamu belum bisa, belum terbiasa, belum tahu padahal dibutuhkan untuk posisi itu. Nah, ini fokus sama ini aja. Yang belum bisa, belum pernah, belum tahu. Pelajari, luangin waktu untuk belajar, entah belajar sendiri, ikut kursus dan lain-lain kayak gitu. Yang udah bisa tapi masih belum mahir, ya luangkan waktu, dilatih lagi, dilancarin lagi gitu. Iya. Yang udah bisa dan udah mahir, tetap dipraktekkan, pertahankan, kalau perlu tingkatkan, kalau perlu ajarkan ke orang lain gitu. Nah, tiga hal ini yang nanti akhirnya harus bisa ditunjukkan sama kamu. Nah, bersaingnya nanti tidak hanya bagus-bagusan kampus gitu. Bersaing itu bukan kayak apakah orang lulusan yang kadang kampus akreditasi A itu otomatis nggak diseleksi langsung masuk? Ya enggak. Orang jurusan teknik mesin mau kerja jadi mekanik apa nggak difilter? Ya difilter gitu. Orang jurusan administrasi perkantoran mau daftar jadi admin ya difilter. Artinya Iya. tetap gitu. Tidak bisa hanya membawa nama besar kampus, kerennya jurusan, dan lain-lain. Kamu harus bisa membuktikan kamu yang sudah tanda kutip ketempelan nama besar itu memang kualitasnya segitu. Nah, itu harus kamu tunjukkan di kompetisi itu. Tidak hanya dari sisi pinter-pinteran aja. Pinter-pinteran tuh, oke, pinter-pinteran bener. CV-mu dibikin paling menarik, lampirannya juga. Tapi di situ ada juga apa? Di situ ada juga yang selanjutnya itu adalah kamu harus cepet-cepetan nemuin loker. Kompetisi sama orang lain, pesaing kamu itu tidak hanya bagus-bagusan, banyak-banyakan pengalaman. Tapi di situ kamu juga harus mikir, di luar sana yang lebih hebat dari aku banyak. Tapi sebagian orang hebat itu nggak sejago aku dalam nemuin info locker. Jadi aku harus jago nemu locker dan segera ngirim sebelum mereka tahu. Atau mereka malah nggak bakal dapat gitu. Atau yang lain, bersaing dengan orang yang lebih hebat dari kamu. Tidak hanya pinter-pinteran dan cepet-cepetan, tapi apa? Banyak-banyakan. Mungkin yang lebih hebat dari kamu banyak, tapi mereka nyari loker cuma lewat website terus. Kamu sumbernya Iya. banyak, ada dari LinkedIn, ada dari job portal, kamu punya Kita Lulus, punya Deal Jobs, punya Jobstreet dan lain-lain. Di saat sebagian orang pintar cuma sumbernya dari situ aja, kamu semua cara dipakai. Lalu banyak-banyakan dari apa? Banyak orang kalau ngirim lamaran nggak ditarget. Kalau jadi hari ini kalau bisa banyak ya banyak, besok sedikit, besok kalau hari libur ikutan nggak ngirim lamaran. Kamu nggak gitu. Itu teman-teman di grup locker yang kamu baru join. Rata-rata per hari 20 sampai 30 lamaran dikirim gitu. Konsisten gitu. Kenapa? Karena akan ada hari di mana orang yang lebih hebat dari kamu lagi nggak buka info locker, tapi locker yang cocok itu lagi muncul, ya kan? Nah, itu kamu tahu bersaingnya di situ. Aku nggak tahu locker yang cocok buat aku munculnya kapan, tapi setiap hari pasti ada locker. Nah, orang yang lebih hebat dari aku belum tentu setiap hari ngecekin locker dan bisa dapetin info locker itu. Jadi daripada aku bersaing pinter-pinteran, mungkin aku masih kalah dari pengalaman atau pengetahuan. Nah, sekarang aku cepet-cepetan dan banyak-banyakan. Aku bisa ngalahin mereka lewat situ. Dan itu udah dibuktikan oleh banyak orang. Sehingga tadi aku bilang bahwa nama besar kampus, akreditasinya, jurusannya, pasti ada pengaruhnya. Tapi tidak akan lama. Karena nanti pengaruh itu cuma tiga ini. Ingat ya, keinginan, kesempatan, dan kemampuan. Keinginan dari sisi kamunya lebih banyak. Aku pengen berkarir sebagai apa sih? Karena kalau orang ingin, pasti kan dia akan nyari ya. Misalkan kamu ngefans atau pengen sesuatu, pasti kan kamu akan nyari ini. Walaupun harus pergi jauh, pasti akan nyari. Orang akan ngejar. Kamu kalau pengen jadi sesuatu, pasti kamu akan ngeluangin waktu untuk belajar ini, belajar itu, biar paham. Keinginan itu dari sisi job seeker-nya. Yang kedua, kesempatan. Kesempatan itu sebenarnya lebih banyak dari sisi perusahaannya. Perusahaan ada info locker, kan gitu. Nah, yang ketiga adalah kemampuan. Kemampuan ini apa? Ya, kamu punya kemampuan yang harus tertulis di dokumenmu. Suka nggak suka, kamu akan dinilai dari apa yang tertulis dulu kan. Nggak langsung interview gini.
Di Iya, atas kertas benar. kamu harus menarik, nanti diundang. Begitu interview tadi yang kamu tanyakan, secara lisan kamu harus bisa semeyakinkan dan sebagus tulisanmu. Gitu. Nanti akan lanjut, 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 lanjut gitu, Rin. Tapi sampai di sini paham ya, Rin ya, untuk logikanya ya. Oke.